peminatan lipstick yang murah tapi bagus. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di channel Riris Makeup. Dan sesuai dengan di judul dan juga di thumbnail, kali ini aku bikin makeup tutorial yang simple banget buat pemula yang pastinya mudah banget diikutin. Dan sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, jangan lupa kalian subscribe channel aku dan juga bunyiin tombol loncengnya. Dan juga jangan lupa buat follow Instagram aku, yang ini buat henna dan yang ini buat akun pribadi aku. Kalian bisa follow keduanya guys. Oke, let's get try. Dan hal yang pertama yang harus kalian lakukan sebelum kita bermakeup yaitu kita harus pakai primer atau pelembab. Kenapa? Karena supaya kulit kita ini tuh lebih siap untuk menerima si makeupnya. Kalian bisa pakai skincare rutin kalian. Nah, sebenarnya sih kalau untuk primer sendiri itu setiap orang atau setiap kulit itu kayak punya manfaatnya sendiri-sendiri, fungsinya sendiri-sendiri. Ada yang buat memang untuk melembabkan, ada juga yang cuman buat nutupin si pori-porinya gitu. Nah, kalau aku sendiri sih supaya lebih siap aja gitu kulitnya, dan juga supaya hasil makeupnya itu lebih tahan lama dan juga rapi gitu. Nah, untuk ke next step, kalian harus pastikan si primer ini tuh bener-bener kering dulu supaya dia itu bekerja lebih optimal dan juga supaya dia meresap ke kulit. Jadi supaya nggak sia-sia. Nah, biasanya kalau primernya ini udah kering, aku langsung next step yaitu aku pakai sunscreen. Karena ini benar-benar penting banget. Kalau kalian di dalam ruangan pun kalian harus pakai sunscreen, karena bagaimanapun juga matahari itu juga bisa masuk lewat jendela dan juga dari ventilasi yang ada di ruangan. Nah, aku saranin kalau kalian misalkan ada di dalam ruangan aja, kerja atau cuma di rumah aja, kalian bisa pakai sunscreen yang mengandung SPF 30 PA++. Tapi kalau kalian keluar, kalian bisa pakai sunscreen yang 50 PA++. Kalau udah, kita langsung pakai foundation. Sebenarnya kalau foundation itu sih optional ya, terserah kalian. Kalian kalau nggak suka pakai foundation juga bisa langsung pakai bedak tabur atau pakai bedak padat, atau juga kalau yang lebih ringan itu pakai cushion. Dan aku juga sering banget bilang kalau seandainya kalian pakai buat sehari-hari, misalkan cuma buat kerja atau buat kuliah, kalian bisa pakai foundation atau alas bedak yang kayak lebih creamy dan juga nggak terlalu berat. Misal kayak DD cream atau pakai CC cream gitu. Pokoknya hindari foundation yang terlalu berat atau baby cream yang terlalu berat. Dan juga pemilihan warnanya itu juga harus sama, dan juga untuk shade-nya itu harus sesuai dengan warna kulit kalian guys. Nah, kalau udah kayak gini biasanya aku langsung blend pakai beauty blender. Nah, selanjutnya aku mau shading hidung. Dan kalau aku pakai shading hidung tuh aku lebih suka pakai yang powder supaya dia itu lebih mudah untuk diaplikasikan dan juga lebih kayak nggak terlalu warnanya tuh nggak terlalu keluar. Jadi meskipun kita pakai foundation yang nggak terlalu banyak, nggak kelihatan yang mencolok banget gitu, tetap natural aja gitu, cuman kayak ada bayang-bayangnya gitu doang. Nah, kenapa aku pakai shading di awal bukan di akhir atau setelah pakai bedak tabur, itu supaya dia itu lebih nyatu sama si bedaknya. Nah, kayak gini aja. Nah, untuk selanjutnya kalau aku udah pakai shading, biasanya aku tuh langsung pakai concealer supaya aku bisa mengconcealer si hidungnya juga gitu supaya lebih rapi. Nah, kalau pakai concealer tuh nggak perlu banyak-banyak, cukup sedikit aja kayak gini. Dan kalian mungkin kalau nonton videoku dari awal udah tahu kalau aku pakai concealer itu yang shade-nya lebih
cerah dari foundationnya. Kenapa? Supaya dia itu fungsinya buat nge-highlight bagian-bagian tertentu atau bagian-bagian daerah T gitu. Sendiri kalian bisa cuman tap-tap aja kayak gini. Nah, bagian area bawah mata itu penting banget buat di concealer, karena ini tuh buat menutupin mata panda kita, jadi wajah kita tuh lebih kelihatan fresh. Nah, kalau si concealernya ini udah rata, udah ngeblend semuanya, sekarang kita pakai bedak tabur. Kalian bisa pakai bedak tabur merek apapun. Nah, meskipun kalian pakai bedak tabur, bukan berarti kalian pengaplikasiannya pun harus digeser ya guys. Jadi tetap kita harus cuman kayak tap-tap aja, nggak boleh sampai ngegeser, karena kalau ngegeser itu akan membuat si foundation kita itu nggak rata. Nah, kalau kalian mau makeup kalian tuh tahan lama, selain dengan teknik baking atau apa sih yang biasanya aku diemin sebentar itu, nah kalian juga bisa pakai bedak tabur yang lebih banyak, jadi banyakin aja. Nah, untuk yang step selanjutnya terserah kalian mau ke bagian matanya dulu atau ke alisnya dulu, terserah kalian, senyaman kalian. Tapi di sini aku mau ke alisnya dulu. Kenapa? Supaya nanti ketika kita pakai concealer itu untuk ngeratainnya tuh lebih luasa. Dan untuk bikin alisnya aku pakai pensil alis, karena pensil alis ini tuh lebih sering digunakan oleh orang-orang. Jadi aku pakai pensil alis, dan aku yakin kalian kalau pensil alis tuh lebih mudah untuk ditemukan gitu. Nah, untuk bikin alisnya sendiri sih udah sering banget aku bahas, dan aku udah beberapa kali bikin konten tutorial bikin alis, kalian bisa cek sendiri. Jadi yang menjelasin lebih detail. Pokoknya sih kalau aku lebih mudah, lebih suka pakai bingkai alisnya tuh dari belakang dan di bawah. Nah, ini alisnya masih jelek banget, bener-bener jelek banget, masih kayak Shinchan, kayak ulet. Dan kalian gak perlu takut, gak perlu khawatir makeup kalian akan gagal. Dan aku mau tunjukin ke kalian the power of concealer. Dan di sini untuk concealernya sendiri tuh aku lebih suka pakai concealer yang creamy dan kayak yang kental banget gitu. Dan warnanya juga yang sesuai dengan kulit kita atau sesuai dengan si foundationnya. Jadi supaya nggak terlalu kelihatan banget kalau di concealer guys. Dan ini udah aku rapiin lagi pakai concealer, dan kalian bisa lihat sendiri before afternya setelah dipakein concealer, dan ini tuh lebih rapi. Nah, hal yang penting lagi itu adalah ngeblendnya, dan cara ngeblendnya itu kalian harus pakai sponge atau beauty blender yang bener-bener kecil banget. Biasanya kalau aku udah ngeblend si concealernya ini, itu kan ada beberapa bagian tuh kayak gini ku. Jadi aku set lagi pakai eyebrow powder yang warna coklat tua atau warna hitam. Baru kalau udah kayak gini, biasanya aku kayak sikat bagian depannya supaya lebih nyatu. Dan selesai.
Nah, untuk bagian matanya sendiri tuh aku mau bikin kayak pinky-pinky gitu, dan aku kasih warna shimmer. Dan ini aku pinknya, warna pinknya ini aku pakai dari Kiss Beauty. Shimernya aku pakai dari Hank Professional, dan aku mau yang ini kan dia tuh nggak menimbulkan warna apapun ya, cuman ada shimmer gitu doang. Nah, sekarang kita langsung ke blush on. Nah, di sini blush onnya aku tetap pakai Hank Professional, dan aku pakai yang ini. Nah, untuk selanjutnya kita ke bibir, dan di sini aku pakai lipstick kesayangan aku selain dari Hanako Sweet Dream. Dan ini tuh juga deretan lipstick yang murah tapi bagus dan sering banget dipakai sama orang-orang gitu. Jadi ini mereknya tuh udah nggak asing lagi. Apakah itu? Tada! Ini adalah lipstick Implora Lip Velvet dari Implora. Dan ini yang Honest, shade Honest. Dia tuh warnanya tuh kayak warna bibir banget gitu. Jadi aku tuh nyebutnya ini tuh kayak lipstick yang multifungsi dan juga multiwarna, karena dia itu dipakai buat sehari-hari cocok, dipakai buat kondangan juga cocok gitu. Jadi warnanya tuh keren banget gitu. Tapi sayangnya dia itu kayak keringnya itu lama. Meskipun dia matte, tapi tuh kayak lama gitu keringnya. Jadi kita sambil nunggu si lipstiknya ini, kita pakai eyeliner dulu. Nah, ini eyelinernya udah, dan lipstiknya juga udah lumayan kering, dan sekarang aku mau pakai ombre lids. Dan ini supaya lebih kelihatan fresh dan juga lebih kayak shiny gitu, aku mau tambahin highlighter. Adalah hasil makeup tutorial kali ini. Jadi ini tuh kayak tema pinky-pinky gitu, karena kan sekarang lagi sering banget atau musim banget ya makeup yang kayak pink-pink gitu kayak. Oke, terima kasih buat kalian yang udah menyaksikan video ini, dan semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian juga paham dan mengerti dengan apa yang aku sampaikan. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan juga jangan lupa subscribe channel ini supaya aku lebih semangat, dan juga jangan lupa bunyiin tombol loncengnya. Kalau kalian mau request video apapun, kalian bisa komen di bawah. Sekali lagi aku ucapin terima kasih buat kalian semua, dan sampai jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.